Jumlah korban pelecehan seksual Agus difabel di Mataram, Nusa Tenggara Barat terus bertambah. Hingga hari ini Kamis 19 Desember sudah 17 perempuan yang menjadi korban, di mana 3 diantaranya masih di bawah umur. Malam ini saya mengundang pendamping korban yang juga aktif sebagai aktivis perempuan di NTB, Ade Latifah. Mbak Ade, terima kasih terbang dari Mataram untuk ke Rosi. Makasih. Terima kasih juga kesempatannya. Ketika kasus ini mencuat, banyak publik yang tidak percaya bahwa ada seorang pria difabel, 2 tangannya tidak memiliki kesempurnaan di 2 tangannya itu mampu melakukan pelecehan seksual pada perempuan. Jadi saya ingin mengawali dulu dengan pertanyaan, kok bisa? Tentu bisa, karena kalau misalnya kita melihat kekerasan seksual secara lebih luas begitu ya. Kekerasan seksual itu kan tidak terbatas hanya pada kemudian melemahkan korban dengan aktivitas-aktivitas fisik begitu. Bahwa kekerasan seksual itu juga sangat bisa terjadi dengan verbal, baik itu manipulasi, ancaman, intimidasi dan lain sebagainya. Dan sebenarnya kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia juga sangat banyak yang kemudian korbannya itu dilemahkan dengan ancaman, intimidasi dan manipulasi itu tadi begitu. Bu, tapi bukankah dia seorang difabel? Dia difabel daksa, fisik. Tapi bukan berarti kemudian secara kemampuan kecerdasan dan kemampuan berbicara dia bukan berarti tidak bisa. Dan memang sampai saat ini memang terlihat bahwa dia memang cakap dalam berbicara. Termasuk juga ketika muncul di media atau bahkan ketika saya bertemu secara langsung di beberapa kesempatan, saya bisa menyaksikan memang dia adalah orang yang cakap dalam berbicara. Jadi ya dia memang tidak menggunakan kedua tangan karena tidak ada tangan, kemudian memang tidak menggunakan itu, tapi kemampuan berbicaranya yang dia gunakan. Jadi sangat bisa. Ketika kasus ini mencuat, publik banyak tidak percaya dengan pertanyaan mana bisa, mana mungkin, kok bisa gitu. Dan kita lihat juga kemudian Agus muncul dan mengatakan secara gamblang bahwa tidak mungkin ia dapat melakukan pelecehan seksual karena makan saja masih disuapi. Kita lihat sama-sama pembelaan Agus kala itu. Karena keadaan saya seperti ini, yang dimana saya masih dimandain sama orang tua, buang air kecil dibukain sama orang tua, buang air besar dibukain sama orang tua, makan sekali waktu disuapin, dimandiin orang tua, dibukain baju celana sama orang tua, dipasangin baju celana sama orang tua. Terus kok bisa saya dibilang memperkosa atau kekerasan seksual atau yang disebut dengan berhubungan secara paksaan atau gimana? Ini termasuk penampilan pertama, kedua Agus yang membela dirinya ketika kasus pelecehan seksual ini mencuat. Dan pembelaan Agus ini mendapat pembelaan dari publik. Karena ia mengatakan masih disuapin, dia belum bisa membuka baju sendiri, dia juga belum bisa mandi sendiri. Karena semuanya harus dibantu dengan orang tua. Apakah pembelaan Agus seperti ini? Dan kita memang iba. Karena kemudian kita mengkaitkan dengan keterbatasan fisiknya. Tapi tadi Mbak Adel mengatakan bahwa bukan berarti sempurnaan tangan tidak mampu melakukan pelecehan seksual. Tapi tidakkah pembelaan Agus seperti ini juga dan membuat publik tidak percaya itu valid begitu? Jadi yang ketika klarifikasi dari saudara Iwas ini menjadi viral begitu, saya sedih. Yang saya rasakan saat itu adalah saya sangat sedih karena saya menyayangkan bahwa publik serta-merta menihilkan adanya potensi itu. Saya paham bahwa dia adalah kelompok rentan sama seperti korban, perempuan sama-sama kelompok rentan adalah orang-orang yang sangat perlu kita perjuangkan hak-haknya. Tapi kemudian kita tidak bisa menihilkan secara serta-merta bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi pelaku begitu. Dan ketika publik menihilkan itu menjadi sesuatu yang sangat sedih gitu untuk kami pendamping apalagi korban begitu. Itu yang pertama, bahwa memang kita nggak bisa menihilkan potensi itu.
Dan yang kedua, Maaf, artinya memang kita harus selalu memiliki ruang yang lebih untuk kelompok difabel. Tapi di sini juga ada korban pelecehan seksual. tentu. Maka kita juga tetap harus berdiri bersama para korban. Iya. Makanya ketika saya pertama kali dihubungi oleh Ketua PBH Mangandar NTB untuk menceritakan bahwa ada kejadian ini dan meminta saya untuk menjadi pendamping, sedikit pun saya tidak mengatakan bahwa masa sih kok bisa. Saya sama sekali tidak mempertanyakan itu karena saya selalu memegang prinsip bahwa ketika ada laporan, maka kita harus percaya sama pelapor. Ya. Dan rasa percaya itu yang akan mendorong kita untuk membuktikan sejauh mana, apakah benar dan tidak begitu. Kalau misalnya saya dari awal tidak percaya atau terlalu banyak keraguan, saya jadi tidak punya motivasi untuk membuktikan itu begitu. Kita harus berdiri bersama korban. Betul. Sampai ada fakta yang membuktikan berbeda. Betul. Dan itulah posisi Anda sampai saat ini. Betul. Pembelaan Agus difabel yang mengatakan bahwa mana mungkin saya bisa melakukan itu. Saya sendiri masih hidupnya sangat tergantung dengan orang tua. Apakah faktor ini juga yang membuat para korban tidak berani melapor karena pasti menjadi orang yang tidak dapat dipercaya? Ya, ketakutan terbesar para korban untuk akhirnya tidak melapor, terutama korban-korban yang menjadi saksi yang baru muncul sekarang ya. Itu adalah karena mereka takut tidak akan ada orang yang percaya. Karena memang ya bahkan mereka pun tidak percaya bahwa mereka bisa menjadi korban. Kenapa saya bisa jadi korban orang yang kemudian disabilitas secara fisik begitu. Jadi mereka juga akhirnya berpikir orang-orang juga akan sulit untuk percaya. Termasuk karena memang para korban merasa bahwa ya menjadi korban itu adalah sesuatu yang memalukan. Yang mereka tidak ingin keluarga dan teman-teman mereka tahu. Jadi tantangannya sangat banyak gitu. Ketika publik meluas ketidakpercayaan pada korban dan memberikan pembelaan pada Agus Buntung, apakah korban kemudian merasa lebih tertantang untuk membuktikan? Karena begini, karena kan kemudian Agus secara berani, terbuka, membantah dan kemudian mencoba memakai logika. Katanya adalah, ini kata Agus difabel, dari 19 cewek masa satu tidak ada yang bisa lari atau tidak ada yang bisa melawan, masa semua itu belas kasihan. Itu saya karena kasihan sama Agus, sebodoh-bodohnya orang kalau dalam keadaan tertekan ataupun dalam keadaan masalah pasti dia lepas dari kata kasihan itu, pasti dia menyelamatkan dirinya sendiri, dia lebih mementingkan diri sendiri. Artinya sekali lagi Agus ini mengedepankan kelemahan dirinya, keterbatasan fisiknya untuk membela, menggunakan logika publik bahwa nggak mungkin dia lakukan ini. Apakah pembelaan Agus ini justru semakin mematahkan semangat korban untuk melapor atau justru makin menguatkan hati para korban menunjukkan orang ini memang penjahat? Ketika ini viral, korban-korban lain itu kan sebenarnya munculnya tuh di kolom-kolom komentar. Jadi mereka ada yang menggunakan akun berbeda gitu supaya tidak diketahui itu siapa, bahwa saya adalah korban, saya juga pernah mengalami, dan itu yang berusaha kita telusuri. Sampai akhirnya kita mendapatkan bahwa inilah korban-korban itu, dan memang di awal kami cukup struggling untuk meyakinkan mereka untuk nggak apa-apa, kalian didengarkan, kalian ada yang percaya, ayo berikan keterangan ke kepolisian gitu. Sampai akhirnya mereka oke, kami berani gitu. Dan setelah mereka memberikan keterangan, kemudian mereka melihat bahwa ada banyak pihak yang sebenarnya percaya pada mereka. Mereka jadi sampai sekarang walaupun dalam kondisi yang sangat trauma, sangat takut, tapi rasa marah mereka terhadap pelaku ini yang membuat mereka masih bertahan sampai sekarang. Rasa marah itu tidak saja karena mereka mendapat pelecehan seksual, tapi kemudian mengumbar kelemahan yang kemudian menyalahkan korban. Ya, betul. Jadi para korban ini merasa sangat emosi sekali dengan pernyataan-pernyataan tersangka ya seperti itu, dan itulah yang kemudian menyebabkan para korban merasa saya tidak akan pernah membiarkan orang yang sudah menghancurkan hidup saya bisa hidup bebas, sedangkan saya nantinya kemudian akan ketakutan keluar rumah hanya karena saya takut bertemu dia.
Dan itulah yang membuat para korban walaupun dalam kondisi psikologi saat ini yang sangat ketakutan, mereka terus untuk kemudian bagaimana ini sampai akhir begitu. Setelah muncul dengan pembelaan bahwa Agus difabel penuh dengan keterbatasan, tapi kemudian muncul seorang Agus, orang yang sama meskipun dia seorang difabel, tapi memiliki keterampilan yang tak kalah dari mereka yang memiliki kelengkapan tangan.